Yang jawab salam, yang janda-janda, yang balu-balu cepat dapat jodohnya. Yang belum menikah cepat dapat jodoh insyaallah, amin. Masya Allah. Oh banyak yang balu di belakang paman. Masya Allah. Ayo berdiri dulu sebentar, ayo biar relax dulu, lama duduk, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Semuanya yang keras salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Yang keras dikabulkan hajat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat apa kabulkan hajat ya Allah ya Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang salawatnya mengantuk rupanya ya, biar semangat dulu kita. Iya, Masya Allah. Baru jam 9 pagi ini masih lama kita ya. Semangat bapak-bapak ya, ibu-ibu semuanya, insya Allah berkah kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعام الله وإفضاله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة. وفي الرواية المرء يحشر مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat Majlis Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita cintai
para alim ulama, para asatiz, para guru-guru agama yang mungkin berhadir pada malam hari ini, yang tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun lawan pian. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Dan juga tak lupa kita muliakan para tetuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang hari ini mungkin ada dari kelurahan ataupun kepala desa dan seluruh jajarannya. InsyaAllah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi seluruh grup Maulid Al-Habsyi, Majlis Ta'lim Az-Zawiyah Kandangan, semuanya yang berhadir dari Kandangan jauh-jauh datang ke sini. Kami semua mudah-mudahan kami semua dapat keberkahan. Amin. Allahumma shalli. Dan juga wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan tuan rumah ataupun sahibul hajat Bapak Supri berserta istri dan putra-putranya sekeluarga, Bapak Haji Muhammad Budi Hartono sekeluarga yang berniat mengumpulkan kita pada malam hari ini di desa kita ini, di kampung kita ini, yang insya Allah mudah-mudahan Bapak Budi, Pak Supri sekeluarga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan istri, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabil khusus Pak Catur dan Pak Budi ditambah istrinya oleh Allah. Amin. Allah kabul ini doanya. Insyaallah. Serta seluruh hadirin dan hadirat Majlis Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya berdiri Pak ya. Ya, biar kelihatan yang janda-janda di belakang Pak ya. Allahu Akbar. Jangan serius terus nanti ngantuk ini. Ya Allah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Habibana al-Mahbub, Syafi'il ilali wal qulub, Habibana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hari ini ulun datang ke daerah ini diundang oleh keluarga sendiri yang kebetulan Bapak Budi ini adalah masih ipar dari kulo. Jadi kakak ipar ini. Nah, jadi kulo pernah kecil di sini sebenarnya dulu. Waktu kecil pernah dibawa beliau ke sini. Jadi merasa di sini seperti keluarga sendiri. Silaturahim kembali karena lama mungkin 20 tahun lebih merantau menuntut ilmu sampai kembali silaturahim ke sini. Maka mudah-mudahan malam ini kita malam berbahagia. Malam ini insyaallah malam keberkahan. Dan malam ini kita bersama-sama untuk memuliakan, membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jama'na fi hadzal makan illa jama'ur rahman. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita. Maka kita semua panjenengan semua yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah. Maka insya Allah kita berkumpul melakukan pekerjaan yang baik bersama orang-orang yang baik, dan insya Allah kita melakukan pekerjaan yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik. Amin Allahumma. Karena orang-orang baik itulah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat suci Al-Qur'an? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Maka beruntung kita hari ini ma'asyiral muslimin, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menta'zim, mengagungkan, membesarkan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam riwayat dikatakan di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi khairil anam, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau, wadittu law kana li misla jabali Uhudin dhahaban la anfaqtuhu li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, kata beliau, seandainya aku memiliki gunung Uhud dan gunung Uhud itu emas isinya, maka aku akan nafkahkan, aku keluarkan untuk membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini Bapak Budi sekeluarga mengumpulkan kita, pasang tenda semua, ini belum lagi, masih kurang lagi. Masih kurang lagi, harus kita besarkan lagi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih besar lagi. Suatu terantang kita undang insyaallah, amin. Dan dikatakan pula dalam riwayat, barang siapa yang mengumpulkan sanak saudara, familinya, keluarganya, jiran tetangganya, kemudian dia melakukan pekerjaan yang baik, maulid Nabi, baca maulid tadi, kita hadirkan hati kita, kita puji Rasulullah. Semoga dengan kita hadirkan hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabikum Rasulullah, mudahan Allah beri ketenangan di hati kita, Allah berikan kemudahan di hati kita. Maka kemudian siapa orang yang mengumpulkan sanak famili, keluarga, kemudian dia melapangkan ruangannya, melapangkan lapangannya, menghiasi dengan lampu-lampu, kemudian kata Al-Imam Syafi'i, dengan berkat orang itu memanggil sanak saudaranya tadi, kemudian merapikan lapangan ruangannya, bangunannya, menyalakan lampunya, kemudian memberi makan. Nah, alhamdulillah ada makan hari ini ya, meskipun makannya wong Solo ya. Kemudian setelah itu apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Kata beliau, kana sababan liqiraatihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, maka orang yang mengagungkan tadi, balasannya, jaminannya, maka kelak dia dibangkitkan bersama para syuhada, para salihin, dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka mudah-mudahan tuan rumah dan kita semua termasuk yang demikian. Amin Allahumma amin. Maka ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini, malam yang penuh berbahagia ini, ada 3 hal yang ingin Al-Fakir sampaikan, yang ingin Kulo sampaikan. 3 hal hikmah peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita memperingati Maulid seperti ini? Kenapa kita melakukan Maulid dengan besar-besaran, dengan kita mengeluarkan uang yang banyak misalnya, dengan kita menyediakan makanan yang banyak misalnya? Nah, maka kita melakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai, yaitu Habibana Muhammad. Yang dalam riwayat tadi kata baginda Rasul, siapa orang yang cinta kepadaku kelak bersamaku di syurga. Siapa orang yang cinta kepadaku kelak dia bersamaku di syurga. Hari ini, malam ini, siapa yang cinta Nabi, angkat tangannya semuanya. Siapa yang cinta dengan Nabi Muhammad, angkat tangannya semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Goyang tangannya, goyang. Sallallahu ala sallam, sallallahu ala Muhammad,
Ya Rabbi salli wa sallim. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Rasulullah melihat tangan kita. Yakinlah Rasulullah memandang kita. Yakinlah Rasulullah melihat satu persatu yang hadir malam ini. Maka kata Al-Quran, la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu senantiasa hidup dan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Kalau orang yang mati syahid itu hidup hakikatnya, apalagi sebab orang itu mati syahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, kalau tidak ada syariat agama kita, apa bisa kita mati syahid? Apa bisa kita dinilai mati syahid? Maka insya Allah orang yang di hatinya cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, betul-betul dengan penuh keikhlasan cinta dengan baginda Nabi Muhammad, dipandang oleh Rasulullah. Kalau jenengan dipandang sama bos jenengan, jenengan iki kerja neng kantor, bosnya suka sama jenengan, cinta sama jenengan. Pak Supri kerja, Masya Allah, dedikasinya tinggi, rajin, amanah. Ngapunten Pak Supri ya. Pasti bosnya bilang, oh, ini Pak Supri meskipun gajinya sedikit tapi saya cinta sama Pak Supri ini. Nanti kalau berangkat umrah Pak Supri tak berangkatin ya, berangkat. Dikasih uang amanah, diberikan kepercayaan dipercaya. Dan kepercayaan itu lebih mahal dari gaji yang diberikan. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala itu semua sudah menentukan rezeki kita. Sudah ditentukan rezeki kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cintanya kepada sembarang orang. Tidak memberikan cintanya kepada sembarang orang. Maka kita tidak hanya rezeki, tapi kita ingin cinta. Kalau kita bekerja dengan bos kita cinta, apa saja pasti. Kadang rumah yang punya bos, Pak, pakai aja rumah saya Pak, karena cinta percaya kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada kita. Apalagi kalau baginda Nabi Muhammad yang cinta kepada kita. Maka dunia ini tidak sebesar daun kilor. Dunia ini begitu, apapun masalahnya akan mudah kalau di hatinya ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagaimana kita meraih cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ujar Nabi, siapa orang yang cinta dengan aku kelak bersamaku di syurga. Syurga yang mana? Di dunia dan di akhirat. Kita semua setiap salat kita baca doa sapu jagat. Ayo Bapak, apa doanya sama-sama? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lalu ada bapak ini jadi makmum, imam baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata imam. Makmumnya di belakang Pak Supri juga namanya makmumnya, Pak Supri. Amin kata Pak. Rupanya apa? Kebayang sama janda yang jualan di warung itu. Namanya Hasanah. Jadi doanya nyaring, ya Allah, mungkin Hasanah itu mau sama saya ya Allah, katanya begitu. Ya Allah. Kita semua pasti ingin kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa kebaikan di dunia? Saya tanya sama jenengan yang pakai peci hitam sama emas itu. Kebaikan di dunia itu apa? Kaya,
Ya. Sehat. Istri 4 satu rumah, ya. Ayo jenengan apa kebaikan di dunia? Kalau menurut jenengan apa? Hah? Bahagia. Apalagi terus? Banyak duit? Enggak. Kita kebahagiaan banyak duit. Oke. Rumah mewah. Oke. Kendaraan mewah, mobilnya banyak. Oke. Tapi apa rumah mewah, mobil mewah, harta banyak itu bisa menjamin kebahagiaan? Tidak. Tidak. Apa orang yang punya harta banyak bisa memiliki ketenangan di jiwanya? Tidak. Orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan di dunia, apa itu? Kalau di hatinya ada Rasulullah SAW. Apa kata Al-Quranul Karim? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Siapa hasanah itu? Hasanah itu hakikatnya adalah Rasulullah. Jadi orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhiratnya, di hatinya ada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita menghubungkan hati kita ini dengan Rasulullah? Kalau sekarang bagaimana kita menghubungkan sinyal handphone kita ini? Bapak punya handphone mahal, mereknya Samsung atau Mas Oppo. Ada sekarang mereknya Oppo, ya. Ada macam-macam, Xiaomi semua handphone. Ada yang paling mahal Apple. Apple itu apa itu? iPhone, ya. iPhone itu ada apel digigit sedikit. Nah, iPhone itu. Handphonenya mahal. Tapi kalau handphonenya ini nggak ada internetnya, nggak ada koneksinya, bagaimana? Apa yang bisa digunakan? Hanya bisa untuk moto, paling nulis. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau handphonenya ini paketnya penuh, 2 giga, 4 giga penuh paketnya, bisa internetan, bisa nelpon keluarga jenengan yang ada di Ponorogo sana, bisa nelpon keluarga jenengan yang ada di Jawa Timur di sana, bisa nelpon keluarga jenengan yang ada di Bali. Bahkan di waktu yang sama jenengan bisa melihat muka saudara orang tua jenengan pada waktu yang sama, karena ada internet, karena ada koneksi. Dan pada saat yang sama jenengan bisa merasakan kebahagiaan ketika orang tua jenengan berangkat umroh atau haji. Ini Pak Budi katanya mau berangkat haji, berangkat umrah. Mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya insyaallah. Mudah-mudahan tambah berkah insyaallah, amin. Saudara kita, orang tua kita lagi tawaf di depan Ka'bah. Kita nggak bisa tawaf, belum ada rezekinya. Melihat saudara kita mendoakan kita di depan Ka'bah, mudah-mudahan Bapak Ahmad ini naik haji jenengan Pak, amin kata kita. Mudah-mudahan Pak Tono sampean Pak ini saya doakan di depan Ka'bah, semoga jenengan ini cepat Pak berangkat ke sini, semoga jenengan cepat Pak beristri 4 Pak. Bahagia misalnya. Kita doakan yang baik-baik, senang hati kita. Padahal kita belum berangkat. Tapi karena ada koneksi itu, ada internet itu, ada hubungan, ada ittisal namanya, itu terhubung, kita bisa melihat sekarang langsung di depan kita. Maka kita ma'asyiral muslimin, kita tidak pernah duduk dengan baginda Nabi. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah makan bersama dengan Rasulullah. Kita tidak pernah menjadi makmum bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah rindu dengan kita semua. Rasulullah SAW menanti kita semua. Dan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yang dipikirkan bukan istri beliau, bukan anak beliau, bukan putra putri beliau. Yang dipikirkan kita semua. Mas Tono, Mas Tri, Mak Parjo, Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Mahmud, semuanya kita dipikirkan. Ummati, 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 kata Rasul. Dan Rasulullah orang yang paling rindu dengan kita. Maka bagaimana supaya salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih, meskipun jarak dan waktu, tempat dan zaman itu tidak terhalang lagi kalau di hatinya ada Rasulullah.
Maka cara ada koneksi itu, ada hubungan itu, yaitu dengan cara kita biiktsari salati ala nabiyil mustafa al-mukhtar, yaitu dengan cara kita supaya ada koneksi dengan Nabi Muhammad, hati kita bisa tenang, merasakan kedamaian, merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW, dengan cara kita memperbanyak moco salawat, memperbanyak baca salawat. Kalau jenengan susah kehidupan, sulit rezekinya, moco salawat, perbanyak baca salawat. Bukan niat kita untuk memudahkan, bukan niat kita untuk dapat rezeki baca salawat itu, tidak, tapi supaya timbul rasa cinta kita itu, supaya terhubung hati kita dengan baginda Nabi Muhammad, supaya kita merasakan bahwa Nabi Muhammad Raufur Rahim, bahwa Nabi Muhammad uswatun hasanah. Merasakan itu, baca. Coba jenengan sekarang yang tidak pernah baca salawat, coba dari sekarang baca salawat. Salawatnya piye Pak Ustadz? Salawatnya terserah jenengan apa yang bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril boleh, bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, bagus. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang sering kita baca waktu salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum, bagus juga. Salawat Al-Fatih bagus juga. Apa itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatiha lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Salawat Nur, Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adad ni'amil wa ibdali. Kepanjangan Ustaz, enggak hafal-hafal Ustaz, yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, perbanyak. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang cinta dengan seseorang, dia banyak menyebutnya. Sekarang apa buktinya bahwa kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad? Dengan banyak membaca sholawat. Ada cerita Pak, ada kisah. Paham bahasa Banjar Pak? Oh, udah paham orang terantang nih bahasa Banjar, paham berataan ya kalau. Ada kisah orang gunung. Orang mana Pak? Orang gunung. Orang mana? Orang gunung, nggak tahu Gunung Kawi atau gunung di Meratus sana, di Loksado sana, nggak tahu itu. Orang gunung pokoknya. Kebetulan di sana kehidupan susah, habis banjir kemarin, susah. Kehidupan di rumah nih ngalih banar, rezeki sulit banar. Jadi ujar nang bini, ayo pang, abahnya begawi pang, begawi bahuma kada beres, bekabun gatah kada berhasil. Kemudian badagangan kada bisa, kada modalnya, susah hidup. Bila pulang ke rumah dimarah terus oleh istri. Ayo Pak, kerja sana cari duit banyak-banyak. Ini kita isuk bagaimana makan kadida, gasan di dapur kadida. Ujar nang bini, oh sini istrinya baik-baik semua Bu ya, Insya Allah. Dimamayi bini, pusing di kepala dimamayi bini. Istrinya marah-marah terus di rumah. Ya Allah, pusing. Mau bunuh diri Pak anak betajun ke jurang, asa sayang pulang hati, kalau kada beiman jarinya. Lalu apa? Sudah jar orang, ada yang nanya tuh berangkat, ada satu ustadz di sana itu datangi di kandangan sana, katanya minta air, minta doa, minta amalan. Kemudian sudah berangkat Pak dengan kendaraan butut, kendaraan lama. Datang ke ustadz tadi, habis itu ke rumah, tut masuk, Assalamualaikum. Orang gunung, Waalaikumsalam. Apa hajat? Pak Ustadz tolong saya, Pak Ustadz tolong saya. Apa kata Ustadz, ini kebakaran ke apa? Tolong saya Pak Ustadz. Kenapa kata Pak Ustadz? Ini hidup saya susah, sudah susah hidup saya ini, ya Allah. Istri di rumah marah terus, makan besok nggak tahu, saya sudah kerja macam-macam tapi tidak berubah pula hidup saya. Diambilkan sama ustadznya air, banyu teh 10 cangkir banyu teh, karena banyak tamu ustadznya. Disuruhnya ke depan, diambil semuanya, diminum oleh orang gunung tadi. Oh kasihan. Kue pula dikasih kue, diminum lagi. Diambilkan nasi wong Solo 3 bungkus, dimakan pulang habis. Jadi jar ustadz ini lawas banar sakuni kada makan. Ya Allah.
Habis itu sudah makan kenyang, sudah ditanya, apa hajat pian mau ke sini? Apa hajat jenengan mau ke sini? Ulun Pak Ustaz tainah, terserah pian aja lagi. Hendak pian pukuli kah ada bapak jua? Hendak pian timbai ke banyu kah ada bapak jua? Apa jar Ustaz ini? Napa jar Ustaz, ulun ini anak merubah hidup ulun. Kalau jo ulun ini menjadi orang yang baik dan sukses. Lalu ditanya sama Ustaz, ikam hakunlah ba amalan, ujar Sidin. Ujar Ustaz tadi, ujar guru tadi. Apa Ustaz ba amalan? Amalan apa? Amalan salawat. Baca salawat. Baca salawat Ustaz. Hakunai ulun apa ujar pian aja? Berapa kali Ustaz? Terserah aja. Jar Ustaz sebanyak-banyaknya membaca salawat. Salawat aja lah Ustaz. Inggih salawat aja jar Ustaznya tadi. Ayo mun kaitu ulun bulik aja bagagas bulik ke gunung pulang. Sidin tadi. Bulik. Habis itu napa di rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan datang lagi ke rumah guru tadi, Ustaz tadi. Tit pakai mobil datang. Wah, hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, siapa ini? Siapa jo ini ulun Ustaz? Ya, siapa? Utuh gunung ngarannya. Membawa apa maneh? Apa itu ngarannya? Di gunung itu kan banyak kayu manis. Membawa pisang, macam-macam. Semua dihadiahkan kepada Ustaz tadi, guru tadi. Terima kasih. Pokoknya terima kasih. Dikasih. Apa jar Ustaz ini banyak bawa hadiah. Ikam siapa ini? Ulun utuh gunung yang semalam tuh, ingatlah pian. Oh ingat jar Ustaz tadi. Pian yang kemarin itu iyalah yang muha Kurisawan. Tahu Bapak Kurisawan? Mukanya tidak karuan. Kurisawan itu pusing benar mukanya itu sudah. Itu Kurisawan Pak, bahasa Banjar. Mukanya tidak karuan, pakaian compang-camping, sekarang neces Pak, bersepatu, celana jeans 77, bajunya ke dalam, sisiran, rambutnya rapi sudah, kayak Mas nih kona. Keren sudah, ganteng. Jar Ustaz ini lain penampilan sekarang ini. Apa gerangan habar, apa kisah ini, apa cerita? Ulun ini berkat sampian, ulun ini berubah hidup. Berkat sampian hidup ulun ini maju. Apa jar Ustaz? Berkat amalan yang pian kasih. Amalan apa jar Ustaz? Dulu pian pernah ngasih amalan bacaan, disuruh baca salawat. Iyakah jar Ustaznya, Ustaznya orang Banjar? Iyakah? Salawat yang mana itu? Dulu yang salawat dikasih yang mana katanya? Itu Ustaz yang salawat. Yang gimana bunyinya? Salawat, 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 salawat. Ya Allah Pak, gara-gara baca salawat-salawat saya dilanjur. Tahu dilanjur? Ternyata dilanjur hidupnya jadi enak. Apalagi yang betul salawatnya. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim salatan yattasilu bi ruhul musalli alaihi bih, kata Maulid tadi. Dengan salawat itu menghubungkan roh kita. Roh itu tidak terputus Bapak dan Ibu. Roh itu tidak dihalangi oleh zaman dan tempat waktu di mana saja berada. 1400 tahun baginda kita wafat, tapi selalu hidup di hati kita. Hayy fi qulubina sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, supaya mudah-mudahan kita meraih cintanya Rasul, di dalam kitab Tariqatul Wusul ila Mahabbatir Rasul itu dikatakan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita ittiba' bi sunnatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi? Salat yang pertama. Sunnah Rasul semua rukun Islam yang 5 kita berusaha sempurnakan. Kalau masih belum sempurnakan, pelan-pelan kita sempurnakan. Nabi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida makhtulan makhunan wa maqtu'us surah. Baginda kita Nabi Muhammad ketika dilahirkan, beliau itu sudah bercelak mata. Kemudian baginda Rasul sudah
batatak tali pusat. Tali pusatnya itu sudah terpotong. Kemudian sudah bersunat. Dan Nabi kita keluar dari perut Mama Sidin, itu keluar dan mama beliau tidak merasakan sakit sedikit pun, bersih bagaikan cahaya keluar dari perut mama beliau itu Sayyidatuna Aminah. Dan baginda kita ketika keluar dari perut mama beliau itu keadaannya sujud. Kalau kita enggak Bapak, kalau kita tidak Bu, lahir keluar dari perut mama, oak menangis, bakal merasakan sulitnya kehidupan, bakal merasakan macam-macam jalan yang bakal ditempuh di kehidupan. Dan ketika kita lahir penuh dengan kotoran, penuh darah, penuh nanah, bahkan kadang kita keluar tali pusatnya itu panjang, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 3 kilan. Setelah itu kalau orang dulu dipotong pakai sambilu. Bapak tahu sambilu? Apa sambilu Pak? Bambu paring yang tandap itu ditatak, pas ditatak labihan, menatak tali pusatnya labihan, pas ganal ya bebujal. Nah sini banyak yang bebujal ya kan? Tahu bujal Bapak? Oh, enggak ada kata Bapak, jujur Bapak masa. Nah itu kita baru disunat, sunatnya lambat lagi, 20 tahun baru disunat. Waktu mau sunat guntingnya enggak tahan, udah kental. Allah, itu kita, Nabi kita sudah bersunat dan sujud ketika keluar dari perut mama beliau. Apa hikmahnya? Hikmahnya menunjukkan bahwa baginda kita Nabi Muhammad kelak membawa satu risalah yang mulia, yaitu salat, yaitu sembahyang. Lihat Bapak Ibu, orang yang betul-betul menjaga salatnya rezekinya lihat. Orang yang betul menjaga sholatnya, lihat bagaimana kehidupannya, damai, tenang, bahagia. Karena ini sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kewajiban kita 5. Setelah kita syahadat, kemudian kita sholat, kemudian kita puasa, kemudian kita zakat bagi yang mampu, dan menunaikan naik haji, zakat apabila sudah sampai hisabnya, dan naik haji bila mampu. Mudah-mudahan di sini yang belum berangkat haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah berangkat haji ataupun umrah. Amin. Mudah-mudahan Pak Budi yang berangkat nanti sehat walafiat dan mengajak kita semua berangkat umrah. Amin. Diaminkan Pak. Maka apa yang terjadi? Orang mengerjakan sunnah Nabi, dimudahkan hidupnya. Apa sunnah Rasul? Banyak. Semua kebaikan bersumber dari Rasulullah SAW. Kepada yang tua kita memanggil dengan panggilan yang baik. Ini Bapak Tono, umurnya 60 tahun. Ini kecil namanya Budi. Maaf Pak Budi, nama samanya. Baru umurnya 10 tahun, manggil sama yang tua, Tono, Tono sini Tono. Kurang ajar tidak Pak? Kurang ajar tidak Pak? Nah, kurang ajar. Sama yang tua kita panggil Bapak misalnya. Yang lebih tua sedikit Mas, kan begitu. Tata kromo kata orang Jawa. Ada tata keramanya. Sebenarnya tata kromo itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Memanggil kepada orang yang lebih tua dengan panggilan yang baik, dan memanggil kepada anak yang kecil dengan panggilan kasih sayang. Yu'azzimu syurafa wal fudala wa lam yahqir faqiran bal nadahu ta'awada. Nabi kita memuliakan kepada para penguasa. Nabi kita memuliakan kepada para pejabat. Nabi kita memuliakan kepada orang-orang yang lebih tua. Dan Nabi kita Habiban al-Mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merendahkan orang yang lebih rendah derajatnya dari beliau. Nabi kita Pak, itu dengan budak Nabi tidak pernah merendahkan. Budak itu dulu keadaan sosial yang paling rendah itu budak, hamba sahaya paling rendah. Tapi justru budak-budak pada zaman dulu banyak menjadi mulia, bahkan mendapat kemuliaan orang-orang nang ahli surga, orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi dan menjadi ahli surga. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, itu kulitnya hitam Pak, lutung kasarong Habasyi,
Tapi ketika beriman dengan Nabi ahli surga, bahkan terompahnya di surga nanti, kaki sendalnya kedengaran ketika kita masuk ke dalam surga. Terompah Sayyidina Bilal alaihi salatu wassalam. Nih tata krama sunnah Nabi. Masuk kita ke dalam masjid, kaki kanan apa kaki kiri, Pak? Kaki kanan apa kaki kiri? Masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Cerdas anak-anak, Masya Allah. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki keluar masjid kaki. Masya Allah, cerdas semuanya Bapak-bapak. Ini adat, ini kebiasaan, dan ini akhlaknya Rasulullah SAW. Apa yang rahasianya kita bayangkan. Dengan semua kita melakukan sunnah itu, kebaikan itu, kita pandang di hati kita Rasulullah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Sampai kita membuang duri di tengah jalan, Pak. Kita membuang duri itu biasa, tapi kalau di hati kita memandang ini pekerjaan yang dicinta Nabi, ini pekerjaan yang dicinta Rasulullah, dia pekerjaan yang ringan itu bisa menyebabkan dia rahmat dan menyebabkan dia masuk surga. Ingat Bapak dulu satu cerita, seorang wanita bu ngantuk. Oh, kalau ngantuk kita cukup Bu. Jam berapa? Jam 11. Sampai subuh Bu. Oke. Sampai subuh iya. Jenengan aja kulo pulang. Ya Allah, sampai subuh Bu, kandangan jauh Bu. Ya Allah. Satu dalam riwayat Ibu, perempuan yang kerjaannya dulu menjual dirinya. Nauzubillah, mudah-mudahan ibu-ibu anak juriatnya tidak ada yang menjual dirinya. Amin Allahumma. Kemudian perempuan itu dapat kemuliaan. Apa dapat kemuliaan? Ketika melihat seekor anjing kelaparan. Kemudian anjing tadi sangat maras, ke orang Banjar tuh maras, kasihan, sakit anjing tadi. Kemudian wanita tuna susila tadi mengambilkan tempat bejana, mengasih air susu, mengobati anjing tadi sampai anjing itu kemudian sehat walafiat. Akhirnya perempuan tadi meninggal dunia, wafat. Kemudian ditanya oleh para malaikat, ini perempuan sudah buang ke neraka aja katanya. Gak ada kebaikannya, kehidupannya penuh dengan maksiat, kehidupannya penuh dengan pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata malaikat rahmat, tunggu sebentar, ini perempuan ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Dibuka filenya. Nah, Bapak. Jadi ulama ada yang mengatakan itu nanti file kehidupan kita itu bukan hanya buku amalan itu tulisan saja, tidak Bapak. Sedikit pun amal kita itu tidak akan lepas dari hitungan malaikat. Seolah-olah kayak CCTV sekarang dibuka. Pak Tono kerjaannya apa? Oh, kalau malam ke warung Jablay, ketahuan. Nah, ini Pak Supri kerjaannya apa? Kalau malam main perempuan, ketahuan. Gak ada yang disembunyikan di hadapan malaikat, semuanya nampak. Sedikit pun tidak bisa kita tutupi. Kalau sekarang boleh kita main diam-diam, punya istri diam-diam main-main, istri tua nggak tahu, boleh, bisa sekarang. Iya kan? Kita main perempuan diam-diam, boleh kita sembunyikan. Tapi di akhirat semuanya akan dinampakkan oleh Allah. Tidak sedikit pun Bapak mau taruh debu di bawah kaki, nampak di hadapan Allah di akhirat. Ternyata perempuan tadi mendapatkan kemuliaan. Apa kebaikannya? Oh, dia dulu pernah kasih makan anjing. Dia dulu pernah memberi susu kepada anjing sehingga anjing tadi sehat. Maka kata malaikat rahmat, itu pekerjaannya dulu waktu di dunia. Kata Allah, karena rahmatku masukkan dia ke surga. Masukkan dia ke surga. Apalagi kalau kita Bapak Ibu umatnya Rasulullah yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kita mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangkan semua kebaikan itu di hati kita Rasulullah. Jenengan bantu orang tua, jenengan muliakan orang tua, di hati jenengan ingin memuliakan orang tua karena Nabi menyuruh demikian, karena Rasulullah SAW mengajarkan demikian.
Jenengan membantu orang lain dengan ikhlas di hati pian Nabi, suka berbuat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalau hidup di hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenengan akan merasakan di dalam hati kita pasti akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini disebabkan adanya dunia ini karena pandangan cinta Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita, ma'asyiral muslimin. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afaq. Kalau bukan karena engkau, kata Allah, ya Muhammad, aku tidak ciptakan semesta alam ini. Nah, maka mudah-mudahan hari ini hatinya semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi yang kedua, supaya kita meraih cintanya Rasul, dengan kita berusaha menggawi, berusaha mengerjakan sunnah-sunnah Rasul dari yang kecil. Wudu bagaimana, sholat bagaimana, berkata-kata dengan perkataan yang baik. Tadi kita memanggil kepada yang lebih tua dengan panggilan hormat, kepada adik-adik kita panggilan sayang. Istri juga dengan suaminya dengan panggilan yang baik. Istri juga memuliakan suaminya dengan pekerjaan yang baik. Apa contohnya? Misalnya pagi sudah siap kopi manis, Pak, ini kopi buat Bapak. Bapak mau apa? Kue. Melayani suaminya luar biasa. Ini enggak, Pak, waktu berangkat ke hutan kerjaannya menureh. Bapak tahu menureh apa, Pak? Bahasa Jawanya apa? Hah? Nyadap ya. Coba lihat orang menoreh. Ini baru menoreh ke gunung, suami istri. Suaminya di rumah, istrinya yang menoreh. Suaminya menoreh, istrinya di rumah, gantian. Nah, sudah suaminya kerja, menoreh tadi ya. Menoreh, istrinya pulang sama-sama kerja, pulang ke rumah. Pakaian yang sudah 3 hari nggak diganti-ganti ibu. Sampai pakaian dalamnya bau karet, bau getah. Ya Allah, kalau mau pengantenan, mau selamatan, mau maulidan, oh cantik-cantik semuanya. Tapi di rumah pakaiannya, ya Allah, mau masuk keranjang, kata bapak, ini bau apa ini? Bu, bau apa, Bu? Bau karet. Mau buka baju nggak jadi, kutangnya bau karet. Ya Allah, Bu. Pakai yang baik. Istri memuliakan suami pahala. Istri membahagiakan suami pahala. Dan Bu, sekali-sekali yang baik buat suami. Dalam riwayat kata Nabi, kalau suami itu dicintai, kalau istri itu taat kepada suaminya, silahkan masuk pintu surga yang mana saja. Silahkan, kata Nabi, selama dia tidak mensekutukan Allah, menjaga yang wajib, mengerjakan yang sholat, dan menjaga aib rumah tangganya, bakti kepada suaminya, silahkan masuk pintu surga yang mana saja. Insyaallah ibu-ibu siap jadi wanita solehah. Insyaallah jadi wanita solehah. Sayang kepada bapaknya. Amin. Jangan sayang kepada bapak orang lain, Bu. Bapaknya disayangin, ya Allah. Yang terakhir, bagaimana kita meraih cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara kita mencintai keluarga Nabi. Dengan cara kita memuliakan keluarga Nabi. Siapa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, cintailah keluargaku untuk meraih cintaku. Dalam riwayat, siapa keluarga Nabi? Itulah para ahlil bait Rasulullah. Itulah para habaib, para syaraib, para asyrab keturunan Nabi, baik dari Sayyidina Al-Hasan maupun Sayyidina Husain. Kita hormati, kita cintai mereka. Dan siapa lagi keluarga Nabi? Keluarga Rasul itulah ulama, guru-guru agama, kiai-kiai, asatiz yang menyambung lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, mereka itu adalah penyambung lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan keluarga Nabi, Bapak. Datang dari Parsi jauh, kemudian mengabdi kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Kata Nabi SAW dalam riwayat, Salman minni, Salman keluargaku, kata Nabi. Siapa yang mencintainya mencintai aku.
Nah, maka kita mencintai ulama. Ada kiai kita, guru-guru kita, imam masjid, kita muliakan Bapak. Kita bantu beliau. Ekonominya kalau bisa misalnya beliau susah, kita mudahkan. Nah, beliau belum menikah, carikan istrinya. Nah, begitu. Mudahkan dengan niat kita mencintai Nabi SAW. Lihat aja Bapak, kalau orang dekat dengan kiai, kalau orang dekat dengan habaib yang mulia, kalau orang dekat dengan guru-guru agama, hidupnya berkah. Kalau sudah hidupnya berkah, dunia ini akan mudah semuanya Bapak. Karena dunia ini tidak sebesar daun kelor. Dan dunia ini kita sampai besok pun kita tidak tahu apa kita bisa hidup lagi. Bapak menyimpan harta bertumpuk, harta di bank, Bapak tidak akan bawa pulang, Bapak tidak akan bawa ke kubur. Bapak simpan emas berlian dalam peti emas, Bapak tidak akan bawa itu semuanya. Yang kita bawa adalah amal kebaikan kita. Yang kita bawa adalah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Maka seluruh kebaikan yang kita lakukan, hubungkan hati kita, merasakan di diri kita bahwa ini adalah pekerjaan yang baik, adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Nah, maka mudah-mudahan semua bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita angkat tangan, hadirkan tutup mata kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Quwwatil Matin. Tutup mata kita, hadirkan hati kita Rasulullah. Rasulullah mendengar kita, Allah mendengar kita. Ya Allah, yang hari ini hadir disulitkan rezekinya, Engkau mudahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang hari ini ya Allah hatinya gelisah, penuh kesedihan, bahagiakan ya Allah. Ya Allah, yang hari ini yang hadir di majlis ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, berkat kami memuliakan baginda Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak kesalahan, banyak keaiban, maka berkat maulid Nabi tutup semua aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di antara kami, keluarga kami, ibu kami, saudara kami, bapa kami yang Engkau coba dengan penyakit, sakit ya Allah, di rumah sakit maupun di rumahnya terhunjur, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, maka berkat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit kedua orang tua kami ya Rahman. Sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha mengetahui rahasia kehidupan kami ya Allah. Kalau pintu rezeki kami tertutup, maka malam ini berkat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukalah pintu-pintu rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Rahim. Jika ada di antara kami anak-anak kami ya Allah yang belum saleh, belum taat, masih banyak berbuat maksiat, maka berkat doa di malam ini ya Allah, berikanlah taubat kepada kami ya Allah. Berikanlah taubat kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Gauthah, kami tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami tidak pernah melihat dengan baginda Nabi Muhammad. Kami tidak pernah makan bersama Nabi Muhammad. Kami tidak pernah ya Allah hidup bersama Nabi Muhammad. Maka ya Allah, kami berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad. Maka ya Allah, pandanglah hati kami. Ya Allah, pandanglah hati kami dan anugerahkanlah kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mencintai kami ya Allah. Dan Nabi Muhammad mencintai kami ya Rahim. Dan Nabi Muhammad mencintai kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Gauthah, Ya Akramal Akramin, kami bukanlah orang yang baik ya Allah. Kami merasa kami banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Maka berkat majlis maulid ini kami ya Allah memohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Nas'aluka taubah wal maghfirah, anugerahkanlah kami taubat dan keampunanmu ya Allah. Wa taufiq wal hidayah, berikanlah senantiasa kami hidayah untuk melakukan perbuatan baik ya Allah. Wal istiqamah wa husnal khatimah, anugerahkanlah kami istiqamah dalam kebaikan ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui ya Allah, kapan kami akan menghadap ke hadirat-Mu ya Allah.
Engkau yang maha mengetahui kami semua yang hadir di sini kapan akan Engkau jemput ya Allah. Kapan kami wafat ya Allah. Kapan kami akan mengucap kalimat yang akhir itu ya Allah. Maka sebelum kami wafat, sebelum Engkau cabut roh dari jasad kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengucapkan kalimat tauhid. Mudahkanlah kami untuk menyebut namamu ya Allah. Mudahkan kami untuk menyebut asmamu ya Rahman. Mudahkan kami untuk menyebut kalimat La ilaha illallah. Semuanya La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua ibu bapa kami yang mereka sudah berada di alam kubur, mereka sudah ya Allah masuk ke dalam tanah. Ya Allah, berkat maulid ini kami mendoakan mereka, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Rahman. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman syurga. Dan jangan Engkau jadikan kubur mereka hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil mahbub al aliyil qadir al azim al jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syar. Ya Rasulullah ya Rasul salamun ya habibana nabi ya Rasulullah ya Rabbi asa ya Rabbi asa ya Rabbi asa ani wa kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan laysa muhtajan laysa muhtajan ila zuruji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan ya rafi'a syan ya rafi'a syan وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك
الشان والدرج فجزاك الله خير الجزاء نراد الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج والحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang dapat Kulo sampaikan, minta halal, minta ridha, minta maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Buat apa nyimpan jarum patah dalam peti ya? Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang semoga berjumpa warga terantang lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peringatan Maulid Rasulullah, yakni memperingati hari lahirnya, hijrahnya dan wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperingati Maulid ini kita dalam sakral maut nanti akan dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga kita akan kembali berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersedia hadir di rumah bapak kami. Semoga kita semua dapat keberkahan dari yang kita niatkan. Dan seperti yang disampaikan oleh adik saya Ustadz Sirat, bahwa mungkin ini sedikit berbagi bahwa benar yang dikatakan beliau. Saya sampai ke titik sekarang ini karena berkat sholawat
dan semoga nanti kita selanjutnya akan bertemu kembali di tempat dimanapun, di sini ataupun di mana. Terus kemudian kita membawa keberkahan. Semoga bapak-bapak semuanya yang mungkin sebelumnya ada masalah dan lain-lain bisa berkat banyak salawat bisa mencapai apa yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk bapak ibu semuanya. Semoga kita selalu sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil selawatan. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu alaihi adhal islam lana dina wa jami'ul kauni lana وطالا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه الله الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطالا الله لنا نور أدنارها له سكنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه يوم الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا والله بدا بطلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا طلعته والليل دجى من وفرته الله الله وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله
بشريعته كنز الكرام مولى النعم هدي الأمم بشريعته الله 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 يا الله 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 يا الله الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته الله الله ظهر الدين المؤيد بجهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يهنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا نانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا لالا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا يا لالا والسمي السبع المثاني ولطف المعالي ما له في الخلق ثاني وعليه أجل الله يا نانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا يا نانا يا نانا